Apalagi kalau organiknya sudah rame, bukan pakai iklan ya. Bagus banget, jangan diganti. Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini kita mau bahas tentang, nah ini agak menarik ya. Kita bahas tentang mitos-mitos yang ada di seller Shopee. Ya, mitos-mitos. Nah, oke, kita langsung aja lah, nggak usah lama-lama mitos-mitos. Nah ini yang pertama nih. Judul produk itu katanya nih tidak boleh diganti ketika ramai. Ya, ini salah satu mitos nih di Shopee nih, katanya judul produk jangan diganti kalau ramai. Benar apa enggak? Ya, jadi disclaimer dulu teman-teman ya. Di video kali ini saya mau kasih pendapat saya. Ini pendapat saya. Kalau teman-teman nggak setuju pun nggak apa-apa. Komen aja di bawah kira-kira menurut teman-teman ada pendapat apa supaya kita bisa belajar sama-sama ya. Oke, yang pertama nih, judul produk nggak boleh diganti ketika rame. Ini mitos atau fakta? Nah, kalau menurut saya teman-teman ya, kalau pas lagi rame itu memang mendingan jangan diotak-atik. Karena ketika teman-teman ganti ya, bisa jadi nanti akan mempengaruhi algoritma Shopee, jadi algoritmanya tuh ngulang. Kalau judulnya diganti, dia akan ngulang algoritmanya. Ya, walaupun tidak semua memang kalau teman-teman ganti yang minor-minornya atau tidak, bukan kata-kata pentingnya, misalkan kata-kata awet, kata-kata berkualitas ya, kata-kata murah gitu, tidak mempengaruhi judul produk, misalkan penahan pintu awet berkualitas murah ya. Kalau teman-teman hapus kata murah itu tidak terlalu pengaruh, tapi kalau teman-teman update kata-kata penahan pintunya diganti itu akan ngefek sekali. Gitu ya. Tapi kalau rame, kalau pas lagi rame, itu saran saya nggak usah diganti. Karena itu memang bisa pengaruh. Ya, bisa pengaruh. Jadi kalau menurut saya ini mitos atau fakta, menurut saya fakta ya. Menurut saya fakta, walaupun ada kondisi jangan diganti bagian yang ini, jangan diganti yang ini, itu kondisinya begitu. Tapi menurut saya secara overall, ya ini fakta. Kalau lagi rame jangan diganti teman-teman. Apalagi kalau organiknya sudah rame, bukan pakai iklan ya. Kalau organiknya lagi rame, lagi jalan, itu bagus banget, jangan diganti. Ya, organiknya kalau rame karena iklan itu diganti masih better. Tapi kalau karena organik mendingan jangan. Karena itu lagi bagus banget. Ya. Oke, berarti yang satu ini saya anggapnya fakta. Oke ya. Kalau ada yang teman-teman ada yang mau komen aja di bawah ya. Kak, saya nggak setuju. Kalau saya coba begini kok bisa. Komen aja nggak apa-apa. Ya, supaya kita sama-sama ngerti ya. Karena Shopee ini kan algoritmanya kan yang tahu cuman programmernya sebetulnya. Nah, wong timnya CS-CS-nya aja mana tahu kayak gini. Yang tahu algoritma, nah algoritma yang tahu kan programmernya aja sama mungkin petinggi-petingginya. Nah, makanya kita di sini sebagai penjual, kita sambil menelaah, menganalisa gitu ya. Seperti apa sih supaya kita seller itu kita sama-sama bisa bersatu untuk semakin maju gitu sambil kita menganalisa algoritmanya seperti apa. Oke. Lalu yang kedua, nah ini stok produk itu nggak boleh nol. Stok produk nggak boleh nol. Itu mitos atau fakta teman-teman? Ini kalau menurut saya ini sangat fakta. Stok itu ya teman-teman, usahakan jangan sampai nol. Ya, diusahakan. Kalau terpaksa gimana? Kalau terpaksa ya sudah. Tapi kalau bisa usahakan nggak boleh nol. Jadi saya sendiri kalau saya ada barang udah mau habis, saya langsung usahakan ke supplier pesan lagi. Ke supplier pesan lagi, pesan lagi, pesan lagi. Usahakan jangan sampai nol. Kenapa jangan sampai nol? Karena biasa yang terjadi teman-teman ya. Kalau teman-teman stokkan nol, ya begitu nol nih, lumayan lama nih, nol, misalkan 1 minggu nol. Begitu barang masuk, teman-teman tambahin stoknya, belum tentu barang itu jalan. Ini kita ngomong organik bukan iklan ya. Belum tentu barang itu jalan. Kadang-kadang pakai iklan pun juga kadang-kadang belum tentu jalan. Gitu ya. Jadi usahakan stoknya jangan nol, apalagi kalau pas lagi rame. Ya, usahakan jangan nol ya. Kalau suppliernya barang kosong ya mau nggak mau terpaksa nol. Tapi usahakan sebisa mungkin jangan nol, teman-teman, ya. Usahakan barang itu continue terus, gitu ya. Ini mistok tidak boleh nol, menurut saya fakta. Ya, jangan nol. Oke, yang ketiga nih, ini yang biasa orang bilang nih, kalau di Shopee jual murah aja, pasti laku, pasti laris. Benar, mitos atau fakta? Ya, mitos atau fakta? Kalau menurut saya teman-teman, ini mitos.
Mitos sudah nggak mungkin dulu berlaku, tapi sekarang sudah tidak berlaku. Ya, tidak berlaku bilang harga paling murah pasti laris, belum tentu teman-teman. Karena saya coba ikut nominasi harga terbaik pun itu tidak terlalu jalan juga. Ya, padahal itu kan udah harga terbaik paling murah menurut Shopee kan, tapi nggak terlalu jalan juga. Tergantung produknya juga, tergantung gambarnya ya, dan macam-macam. Iklan juga itu berpengaruh ya. Jadi sekarang itu sudah nggak kayak dulu teman-teman. Jumlah penjual pun sudah beda kan sama zaman dulu kan. Jadi traffic yang didapat yang masuk ke Shopee itu sekarang sudah tidak bergantung dengan harga yang paling murah. Sudah nggak. Sekarang banyak faktornya, banyak pertimbangannya. Ya, banyak orang-orang masuk ke Shopee, trafficnya tuh sekarang dari sumbernya tuh banyak. Bisa dari karena tertarik videonya dulu. Kalau sudah tertarik sama videonya, misalkan Shopee video, dia ngeklik langsung beli. Kan belum tentu dia dapat harga paling murah. Ya kan? Terus kalau misalkan dia dapat traffic dari Facebook ad misalkan, masuk belum tentu juga dapat produk yang paling murah, tapi paling enggak dari video atau dari sumber-sumber mereka masuk itu mereka sudah dapat kepercayaan dulu dari pembelinya. Oh, videonya bagus, kelihatannya profesional. Saya masuk, oh tiba-tiba dia lihat misalkan dapat harga 25.000. Tiba-tiba dilihat ada orang lain jual 23.000. Ah, tapi kayaknya kok lebih profesional yang tadi. Tadi 25.000 beda 2.000 nggak masalah. Ya sekarang modelnya udah kayak begitu teman-teman. Udah kayak begitu-begitu. Jadi tidak selalu paling murah itu paling laris. Walaupun cenderungnya begitu, tapi tidak pasti. Jadi menurut saya harga paling murah pasti laris. Itu menurut saya masih mitos. Ya, masih mitos. Karena sekarang tidak selalu yang paling murah itu yang paling laku. Oke ya, saya sampai nomor 3. Ini kita bahas 4 dulu ya. Mungkin ada lagi mitos-mitos, teman-teman nanti komen aja kalau ada ya. Tapi kita bahas 4 dulu. Ya, 4 dulu. Ini 4 dulu aja mungkin udah cukup, videonya cukup lumayan ya. Nah, ini. Pasang iklan GMV Max pasti saya ganti bukan ramai. Pasti laku. Pasti laku lah. Benar nggak ini teman-teman? Mitos atau fakta yo? Nah, teman-teman perlu tahu kalau iklan itu tujuan iklan. Namanya iklan itu marketing. Bukan konversi. Kalau jadi iklan itu sebetulnya tujuannya untuk mendatangkan traffic, untuk menggait calon pembeli supaya bisa tertarik akan suatu barang. Nah, apakah iklan itu pasti akan menimbulkan konversi pembelian? Belum tentu. Ya, belum tentu. Nah, ini kalau misalkan bilang pasang iklan GFV Max pasti pengunjung banyak, betul. Pengunjung lebih banyak. Beli atau tidak beli pengunjung masih banyak. Traffic pasti akan naik, betul teman-teman. Tapi kalau dibilang pasang iklan GMV Max pasti laku, itu belum tentu. Ya, jadi menurut saya ini mitos. Ya, karena kebanyakan juga orang sekarang salah kaprahnya begini. Ah, saya mengandalkan iklan aja, iklan GMV Max. Pasti laku nih, jualannya pasti oke lah dengan iklan. Nah, ini belum tentu teman-teman. Karena iklan itu adalah alat mendatangkan traffic untuk marketing, bukan mendatangkan penjualan. Ya, itu yang banyak orang salah kaprah. Ya, iklan GMV Max salah satu caranya untuk mendatangkan traffic. Untuk mendatangkan traffic caranya pun masih ada banyak. Ya, teman-teman nanti cek aja di video-video saya di channel ini. Saya sering bahas cara mendatangkan traffic, omset, mengiklan pun, logika iklan pun saya sempat bahas. Ya, mungkin sekian dulu video kali ini ya. Ini menarik sebetulnya. Ya, ini kita belum bahas soal fitur-fitur yang lain ya, nominasi harga terbaik lah, tentang promo-promo Shopee, broadcast chat dan lain-lain itu kita belum bahas. Tapi teman-teman kalau ada masukan atau kalau ada komen boleh nih teman-teman. Kalau Kak saya mau dong bahas soal ini, boleh di komen aja nggak apa-apa. Ya, saya tampung dulu nanti masukan-masukannya. Oke, thank you teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.